Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mulyadi, CGP Angkatan 11, berasal dari Sekolah SD Negeri 2 Tipar, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tidak lupa saya perkenalkan fasilitator saya, yaitu Pak Ade Yusuf MPD, dan pengajar praktik saya Pak Irman Nurrahman SPD. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, Saya mau wawancarai Ibu untuk memenuhi tugas saya siap. untuk pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Ya, silakan. Jadi dan mohon izin karena wawancara ini mau di video dan mau dipublish di akun saya di media sosial, yaitu di akun YouTube saya. Bagaimana, mau mengizinkan Bu? Siap, saya izinkan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ya. Kalau boleh tahu, Ibu menjadi kepala sekolah di SD Negeri 2 Tipar ini sudah berapa lama? Baru 6 bulan, mulai bulan Maret. Baru 6 bulan, berarti Ya. masih baru ya Bu ya? Iya, masih baru. Begini ya, bukan ini tugas tentang modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Jadi saya ingin bertanya-tanya sebagai wawasan saya tentang bagaimana mengambil keputusan kalau menjadi pemimpin. Ya, silakan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mempelajari dan mengidentifikasi dan menyimpulkan kasus yang terjadi untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan baik yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Oh begitu ya Bu, jadi menganalisis gitu ya, Ya. mencari-cari gitu. Ya, Terima kasih Ibu untuk jawaban yang tadi. Sekarang ada pertanyaan lagi, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? yaitu dengan cara menerapkan prinsip resolusi dan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal. Di antaranya berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, selanjutnya mengutamakan rasa peduli, dan berlandaskan pada rasa tanggung jawab dan berpihak pada siswa. Oh. Berarti Ibu sudah melakukan prinsip berpikir untuk mengambil keputusan dan berbasis nilai-nilai kebajikan yang universal ya Bu ya. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah pengambilan keputusan itu yaitu yang pertama identifikasi keputusan, kemudian mengumpulkan informasi yang relevan, kemudian mencari solusi alternatif, kemudian mempertimbangkan bukti, selanjutnya pilih dari sejumlah alternatif, selanjutnya mengambil tindakan. Oh, jadi mengumpulkan informasi dulu, Ya. keputusan Iya, alternatif, baru iya, mengambil tindakan Iya. keputusan akhir. Iya. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Iya. Dengan menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu yang pertama berpikir berbasis pada hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar, Iya. kemudian mengutamakan rasa peduli. Pertanyaan selanjutnya kemudian seperti ini ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya ada tekanan sosial, kemudian perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, bahkan ada konflik kepentingan. Oh begitu ya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal khusus. Sebisa mungkin jika ada masalah bisa diselesaikan kasus tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat prioritas dan Ya. mengangkat kepentingan bersama. Oh, jadi tidak ada waktu khusus ya, Bu? Tidak ada. Ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilema tadi? Ada. Di antaranya yaitu rekan-rekan kerja, ada saran, ada masukannya, sehingga dalam menyelesaikan kasus tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Oh, jadi bermusyawarah dengan Ya, rekan-rekan atau ya. ada saran dari Ada. rekan kepala sekolah seperti Iya. gitu. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Yap. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di 5 ITK tadi? Untuk mengambil keputusan, sebuah keputusan itu tidaklah mudah. Jika kita pada posisi di mana dihadapkan pada dua sisi kebenaran. Namun kita dituntut untuk tetap mengambil sebuah keputusan yang paling tepat. Oh, begitu ya. Jadi sesuai tadi apa? Tidak mudah untuk mengambil Tidak keputusan. mudah. Jadi harus betul-betul dipikirkan, kemudian ada saran dan masukan dari rekan kerja juga untuk memperlancar semua kasus yang ada di sekolah ini. Terima kasih banyak, Bu, karena sudah meluangkan waktu dan sudah diganggu oleh saya. Mohon maaf. Ya. Dan sekali lagi mohon izin video atau rekaman kita berbicara itu nanti dipublish di YouTube. Sekali Yap. lagi mohon izin. Yap. Sekali lagi terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama, mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai yang kedua, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tipar, Kecamatan Sipenan, Kabupaten Sukabumi. Saya perkenalkan Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Tipar, Bapak Zainal Arifin, SPDSD. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini mengganggu waktunya, Tidak apa-apa. karena saya ada tugas dari CGP tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi mohon izin, Pak. Iya, silakan. Mohon maaf sekali lagi telah mengganggu waktunya dan Akan dilanjut, Pak. izin kembali saya ini wawancara kita direkod dan akan diupload ke YouTube. Mohon izin bolehkah? Silakan. Oh, terima kasih atas izinnya. Kalau boleh tahu, mohon maaf Pak, Bapak menjadi kepala sekolah di sini sudah berapa lama? Kebetulan kalau di sekolah ini saya baru menjabat sekitar 2 bulan, Pak. Oh, sekitar 2 bulan, berarti masih baru ya Pak? Ya, Tapi walaupun masih baru, pasti Bapak pernah membuat keputusan-keputusannya. sering, Pak. Oke. Kalau begitu, pernahkah Bapak menangani kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moral? Sering, Pak. Oh, pernah ya. Jadi kalau begitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema moral atau masalah etika, yang pertama kita perlu mengidentifikasi itu dengan langkah yang pertama, kita analisa aktor yang terlibat siapa saja, Ya. kemudian nilai yang terlibat, nilai apa saja. Oh iya begitu ya. Yang kedua, langkah yang kami lakukan adalah mempertimbangkan alternatif penyelesaian masalah, dan yang ketiganya adalah memberikan motivasi ataupun tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. Oh gitu ya Pak. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk dua kasus yang
sama-sama benar atau dua-duanya mengandung nilai kebajikan, tentunya kita harus melakukan pendekatan secara menyeluruh atau holistik ya, Ya. dengan tetap mempertimbangkan situasi agar tetap kondusif di sekolah ini, Pak. Itu, Pak, yang kami lakukan. Berarti secara holistik ya, Iya. Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami lakukan diantaranya adalah mengidentifikasi yang pertama ya, masalah itu apakah masalah moral atau masalah etik. Kemudian yang kedua, berkonsultasi dengan dewan pakar atau berkolaborasi dengan rekan kerja ya, kemudian menerapkan kebijakan dan mengevaluasinya. Oh, berarti langkah-langkahnya berkolaborasi bersama, Iya, bermusyawarah iya, gitu, atau ada masukan juga dari iya, dari dewan rekan-rekan. pakar gitu. Iya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Eh, Pengambilan keputusan yang dilematik, yang dilema atau masalah etika atau moral, Ya. itu memerlukan persiapan yang sangat matang ya, melibatkan berbagai pihak dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan agar semua pihak bisa menerimanya dengan baik dan bertanggung jawab. Oh, berarti menggunakan tetap terhadap prinsip-prinsip keadilan yang Iya, tadi ya, Pak ya. iya. Kemudian hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan nih Pak ya, Iya. dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Tantangan yang paling berat dalam hal-hal tersebut adalah dalam sebuah kasus kebanyakan semua pihak yang terlibat itu mengedepankan emosional. Jadi kita harus mengelola emosi, memanage konflik, karena jika kita tidak kurang hati-hati dalam penyelesaian kasus-kasus yang sama-sama benar Iya, ya, iya. kemudian masalah etika gitu. Iya, iya. Kadang-kadang pilihan itu ini benar, tapi tetap harus diambil keputusan, Pak. Jadi Iya. intinya jawaban saya adalah mengelola emosi ya, kemudian semua pihak bisa menahan diri gitu. Oh, jadi selama ini tantangan yang berat itu tentang manajemen emosional Iya. seperti itu ya. Oh, terima kasih, masih ada Pak, mohon Ya, maaf. silakan, Mas. Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Iya. Dalam penyelesaian kasus, kalau jadwal sih sebenarnya tidak ada, Pak Oh, ya. tidak ada ya. Tidak ada, hanya saja dalam sebuah kasus itu kadang-kadang ada kasus yang harus diselesaikan secara prioritas. Iya. Ya, harus segera diselesaikan. Ada juga yang kasus yang harus diselesaikan tapi tidak prioritas. Kemudian secara berkala jika sudah diputuskan maka tetap harus dievaluasi. Oh, jadi tidak ada jadwal tertentu Iya. ya, berarti, tapi melihat skala prioritas Iya, tersebut. iya. Masih ada Pak, mohon Ya, maaf ya. silakan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema tersebut? Banyak, Pak, bukan banyak. hanya seorang ya, berbagai pihak di satuan pendidikan ya, mulai dari semua warga sekolah, kemudian pimpinan, kemudian dalam hal ini pengawas ya, sering membantu dalam pengambilan keputusan yang sifatnya tadi dilema moral atau etika. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, yang dari awal sampai sekarang ya Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang paling penting yang saya petik setelah menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika atau dilema moral itu adalah keseimbangan, Pak. Maksudnya kita harus selalu seimbang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, karena ini melibatkan banyak pihak gitu ya. Jadi kalau kita tidak seimbang, tidak adil ya, tetap semua pihak akan merasa benar ya. Jadi intinya kami mendapatkan pelajaran yang paling berharga adalah kita menerapkan prinsip keseimbangan, kemudian menyelesaikan konflik atau permasalahan dengan tepat,
dan berkeadilan. Terima kasih ya Pak, ini banyak sekali pelajaran buat saya. Kalau boleh Bapak, saya sebagai CGP dalam pendidikan calon guru penggerak ini tentu ada ilmu atau pendidikan tentang kepemimpinan. Mohon masukannya kalau ada Pak. Ya, masukan dari saya ya, mohon maaf nih, bukan menggurui. Yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Pak Mumu yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, semoga lancar. Amin. Kemudian harapannya ke depan mudah-mudahan guru penggerak ini menjadi agen perubahan, Pak. Amin, Ya, amin. di sekolah ataupun di lingkup gugus, bahkan ke depannya di lingkup kabupaten dan lingkup nasional. Sesuai dengan harapan dari pemerintah, program guru penggerak ini menjadi agen perubahan, terutama mengenai pembelajaran peserta didik. Amin, amin. Terima kasih Pak atas masukannya. Semoga saya bisa menjadi bisa memenuhi harapan yang tadi, Amin. baik harapan Bapak maupun harapan saya. Ya. Saya juga berharap seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak atas Sama-sama. waktunya, udah Ya. mengganggu ini Ya, waktu tidak istirahat apa-apa. Bapak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.